Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Salma Fikalohata. Tribuners, sebentar lagi pelaksanaan Pilkada 2024 akan digelar. Jadi nanti November kita akan memilih siapa kepala daerah kita. Dan sekarang ini sudah banyak sekali tokoh-tokoh yang terlihat akan maju di Pilkada 2024. Ada yang bakal menjadi calon gubernur, ada yang juga calon wakil gubernur, calon wali kota, calon wakil wali kota, hingga calon bupati dan calon wakil bupati. Oke, tapi kita menunggu Agustus 2024 ya, karena di akhir Agustus, momen pendaftaran yang kita bisa melihat siapa yang pasti bakal maju di Pilkada 2024. Dan ngomongin soal tokoh, ini pas sekali karena saat ini saya sudah bersama dengan tamu spesial di studio tribunambon.com. Beliau ini juga yang akan maju menjadi calon wakil wali kota Ambon 2024 ini. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat sore, Bang Pak Musmualim. Ya, sore. Ya, saya panggilnya Bang Haji Ain saja ya, Pak. Bang Haji. Oke, Bang Haji. Nah, ya aku panggil Ade Salma aja. Ya. Di Bang dan Ade ini ceritanya. Iya. Nah, ini Bang Mus, apa kabar? Baik, alhamdulillah, ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Tribuners, ini salah satu calon wakil wali kota Ambon ya, Bang Haji? Untuk sementara wakil wali kota Ambon, ya. Tapi mungkin ke depan ada kita bisa berevolusi untuk melihat situasi politik. Mungkin ke depan bisa berubah menjadi wali kota Ambon. Oke, jadi melihat situasi nanti ya. Nanti kita lihat situasi konstelasi politik yang ada sekarang ini. Kalau memang memungkinkan, ya insya Allah memungkinkan, kita maju untuk kontestasi ini sebagai bakal calon wali kota Ambon. Oke, nah Tribuners, kita sebelum mungkin lanjut lagi ya dengan langkah apa nanti yang Bang Haji Ain lakukan untuk menuju Pilkada 2024 ini, dan juga langkah apa yang diambil untuk juga kemajuan kota Ambon. Nah, sebelumnya nih kita mau berkenalan dulu nih, siapa sebenarnya sosok Bang Haji Ain ini, biar masyarakat kota Ambon dan juga Tribuners di rumah lebih kenal ya, Bang ya. Ya. Oke, Bang, selama ini kan banyak Bang ini kan berkarir, kalau mau dilihat dari yang saya baca-baca itu banyak sekali nih jejak karirnya Bang, mulai dari pengusaha, kemudian ada juga di bagian banyak juga berorganisasi ya. Ya. Nah, tapi yang paling banyak ini Bang terkenal sebagai seorang pengusaha sukses nih, Bang. Nah, bisa tolong dijelaskan dulu nih Bang kepada masyarakat dan juga Tribuners, bagaimana sih karir Bang Haji selama ini? Ya, jadi gini ya, Salma, memang saya itu saya perkenalkan dulu, saya Haji Musmualim, biasa disapa itu Bang Haji Ain. Saya memulai meniti karir itu awalnya itu memang dari bawah sekali, sebagai pedagang kaki lima. Jadi bersama komunitas pedagang-pedagang di pasar. Jadi memulai karir itu memang dari bawah sekali. Alhamdulillah, semua jalan Allah. Saya juga bisa sampai sekarang ini memang karena memang kerja keras juga. Dan dunia usaha ini menjadi basic saya. Dan kemudian masuk dalam organisasi, lalu ikut juga dalam partai-partai politik. Nah, ini menjadi satu kolaborasi yang memang tahapan-tahapan yang saya jalankan. Dan juga ikut di dalam birokrasi, masuk di dalam satu dinas pada saat itu bersama Pak Mat Marasabesi, beliau juga lagi calon juga di Maluku Tengah. Waktu itu Kadis PU, saya staf di beliau juga. Dan sebagai tim beliau juga, tim Bupati Percepatan Pembangunan di Maluku Tengah. Nah, ini menjadi satu identitas saya di masyarakat ya, untuk bisa mengetahui profil saya. Dan juga di organisasi itu saya sebagai bendahara ITSMI.
Bendahara ISMI Provinsi Maluku, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Saya juga sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi Indonesia. Terus ada juga APSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Maluku, 10 tahun saya di situ. Dan juga di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya berkecimpung di situ juga. Dan banyak juga ada beberapa paguyuban yang saya pembina di situ. Dalam perjalanan saya, Adi Salma, memang dinamika-dinamika itu membuat jadi satu jam terbang pengetahuan saya bagaimana di dalam melakoni kegiatan-kegiatan itu yang memang saya sampai sekarang ini berdiri dengan profil saya. Ya. Jadi memang benar-benar dari bawah sampai sekarang karena memang dan merasakan semua yang merasakan semua, bagaimana merasakan di pasar kan, dengan pedagang-pedagang, teman-teman pedagang kaki lima, lalu merasakan mereka bagaimana perjuangan-perjuangan teman-teman di pasar. Ini menjadi satu motivasi saya, motivasi bisa berada di kontestasi ini. Nah, Bang Haji ini juga merupakan Ketua Badan Promosi Wisata Provinsi Maluku. Oke. Nah, Bang Haji, dari profil tadi Bang Haji tadi, jejak Bang Haji mulai dari pedagang. Kalau kita melihat juga Ambon sekarang hampir 2 tahun terakhir ini kan banyak masalahnya, itu kan pedagang di Pasar Mardika misalnya banyak sekali masalahnya. Itu kemudian apakah ini yang kemudian memotivasi Bang Haji untuk kembali maju pilkada Kota Ambon? Jadi saya sedikit stretching sedikit, lahir di Kota Ambon, besar di Kota Ambon, bersekolah di Kota Ambon, mencari hidup, makan di Kota Ambon. Jadi darah dagingnya tanah air Ambon, tanah air Maluku. Jadi ini yang memotivasi saya melihat keberadaan situasi sosial, ekonomi yang ada di masyarakat ini membuat adrenalin. Wah, bagaimana ini kondisi kota ini begini-begini saja. Artinya begini, Kota Ambon ini kan dari dulu kita tahu bahwa Kota Ambon ini dijuluki Ambon Manise. Bagaimana kita menjadikan Ambon itu dia manis? Nah, ini yang satu pacu adrenalin saya ini. Mari kita bikin Ambon ini untuk bisa jadi Manise. Nah, jadi melihat situasi-situasi di kondisi di pasar, situasi pembangunan, situasi kehidupan sosial yang memang jauh daripada satu kemajuan yang memang buat kota ini yang membuat kota ini perlu anak-anak muda, perlu pemikiran-pemikiran yang memang kreatif, inovatif, yang visioner untuk lihat kota ini. Itu Adesal. Nah, tadi Bang Haji kan bilang kalau lahir besar di Kota Ambon, Ambon tetap Manise. Kalau dari Bang Haji sendiri, Kota Ambon saat ini dengan mungkin Kota Ambon yang menurut Bang Haji yang Manise itu seperti apa? Jadi harus Ambon Manise ini kita kan gini, lihat pertama dia harus bersih, dia harus asri, harus tertib, harus teratur. Bagaimana supaya ini teratur? Jangan cuma dia punya untuk penataan saja, tapi manusianya juga harus teratur. Pembangunannya, dia punya penataan-penataan kawasan, penataan-penataan pasar, itu harus teratur, jangan semrawut. Makanya Ambon ini perlu diurus dengan baik. Dan betul Ambon ini butuh orang-orang yang punya punya
pemikiran, punya jam terbang yang memang cukup tinggi, punya keikhlasan untuk membangun kota Ambon. Karena selama ini yang kita lihat, Ambon itu lebih banyak pemimpin-pemimpin itu cuma pencitraan. Hal-hal yang cuma terlalu simpel, Ade Salma, yang masyarakat juga lihat mereka cuma bersentuhan dengan masyarakat, turun ke masyarakat, lalu masyarakat sudah menilai bahwa ini suatu hal yang memang jadi indikator bahwa pemimpin ini baik. Padahal tidak diukur dari itu. Kita ukur dari pembangunan. Keberhasilan dia, legacy dia apa. Ini kan Ambon defisit. Ambon inflasi. Ambon krisis sampah. Sampai sudah menggunung. Ini kemacetan. Lalu kita punya pembangunan apa sih yang ada yang dibangun oleh pemerintah ke depan? Tidak ada. Yang bisa mendatangkan PAD itu apa? Bang, maaf saya potong sebentar. Tadi kan Bang sendiri sudah tahu kalau masalah yang ada di Kota Ambon ini banyak sekali, Bang. Dari masalah kemacetan, sampah yang menggunung, ada masih banyak pengangguran juga. Kemudian kemarin terakhir inflasi di Ambon tuh yang paling tertinggi, begitu ya, Bang. Nomor satu terakhir. Abang sendiri tahu kalau Ambon ini tidak gampang untuk dipimpin. Bagaimana nih, Bang, dengan sebanyak masalah yang kalau bisa dibilang segunung itu, bagaimana Abang nantinya akan memimpin, kemudian kalau Abang sendiri nanti bakalan fokus ke masalah apa? Karena ini banyak sekali kalau mau dilihat. Tidak mungkin 5 tahun pun kalau saya rasa belum tentu bisa menuntaskan semua masalah ini. Tapi kalau saya yakin sih kalau ke depan saya kalau jadi wali kota, saya yakin 3 tahun aja itu bisa banyak masalah terselesaikan. Seperti yang kita harus fokus itu kemiskinan, pengangguran, sampah, itu inflasi, nah, ini dan pendapatan daerah PAD yang memang minim sekali. Nah, ini yang perlu kita angkat. Pengangguran di Kota Ambon ini mungkin sekitar 11, dia punya presentasinya. Kalau kita jadi punya inovasi kreatif untuk mengatur kota ini, saya pikir begini, Ambon ini tidak bisa bangun lagi jaringan-jaringan yang untuk menghasilkan PAD itu dari sumber daya alam. Kita tidak punya. Ambon ini ke depan kita jadikan sebagai kota jasa. Karena gini, mau kota ikan, kita tidak punya sumber daya perikanan yang memang menghasilkan ikan, tidak punya. Makanya Ambon ini kita harus lebih rencana strategi kita ke depan ini harus ke jasa. Harus ke jasa supaya gini, kita bikin Ambon ini sebagai kota yang memang orang akan datang ke sini. Orang akan jadi titik tumpuan ekonomi, dia punya untuk entertain, dia punya kota singgah di sini, dia punya kota wisata di sini. Lalu bagaimana daerah-daerah 11 kabupaten kota bisa kita topang dari Ambon ini untuk mereka punya kepentingan-kepentingan seperti ekonomi, dia punya perdagangan, bisa melalui kota Ambon ini. Itu kira-kira begitu. Nah gini, Bang, pertama mungkin soal sumber daya alam ikan kita seperti Bang tadi bilang. Kalau mau dibilang sumber daya alam di Ambon, di Maluku ini ikannya banyak, Bang. Ini pertama dulu. Kemudian yang kedua tadi Bang sempat bilang masalah 11 kabupaten kota kalau bisa terfokuskan di Ambon. Nah kalau mau dibilang nih Bang, selama ini kan kita lihat Ambon memang pusat ekonominya Maluku di Ambon sini, Bang. Kemudian kalau mau bicara tentang tadi Bang mengatakan kalau membuat daya tarik orang datang ke Ambon. Orang datang Bang ke Ambon, datang ke Ambon. Kemudian ada juga banyak bahkan rencana dari pusat, misalnya dulu mau membuat Ambon Newport misalnya Bang, untuk supaya Ambon jadi tempat singgah semua, kita juga bisa jual semua kan, tapi kan tidak jadi nih Bang. Nah, kalau Bang sendiri nih yang tadi Bang maksud dengan strategi supaya bisa mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, yang Bang maksud ini sebenarnya gimana Bang? Jadi gini,
kemiskinan itu Ya. kan sudah ada undang-undang. Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Ya. Jadi kita sebagai pemerintah, kita cari uang aja kasih makan mereka. Dengan apa? Kita PAD. Nanti gini, PAD-nya dari apa, Bang? PAD ini ke depan saya bisa membuat PAD Kota Ambon itu bisa 300 kali lipat. Dengan membuat BUMD. Dari BUMD itu mungkin sekitar ada 5-6 BUMD yang saya bentuk, dan ini nanti bisa mengatasi pengangguran dan juga bisa menambah PAD ke depan. Nah, ada beberapa BUMD itu nanti yang dia bergerak di bidang masing-masing. Seperti apa tuh bidang-bidang? Contoh saya bikin satu bank material. Itu bank material, saya kasih contoh. Bank material itu supaya gini, kita punya APBD, itu dia tidak keluar lagi di luar. Ketika ada proyek-proyek yang memang mereka belanja di luar, kita dari bank material ini bisa menyerap itu. Belanja aja nanti kita yang dia punya material itu ambil dari BUMD itu. Jadi mereka mau kerja, mau ambil semen, dia punya besi, dia punya ini, nanti melalui bank material itu. Nanti baru kita sistem nota kasih masuk di keuangan tinggal secara otomatis masuk ke kita punya rekening BUMD. Malah ini semua pekerja kontraktor lebih enak, tidak cari butuh uang lagi berapa persen untuk mereka untuk menjalankan mereka punya pekerjaan ketika mereka dapat proyek-proyek. Jadi kita sudah menyiapkan itu, dan hasil daripada bank material itu kan bisa dipergunakan untuk kasih makan fakir miskin, buat dia punya untuk sekolah gratis, bisa untuk kesehatan, bisa juga untuk yang lain-lain dengan PAD yang cukup tinggi. Dan itu baru satu contoh untuk bikin bank material itu, supaya tidak lagi perputaran APBD itu dia keluar, tapi dia bisa stay di Kota Ambon. Nah, melalui bank material itu salah satu contoh. Kita bisa meningkatkan PAD di situ. Ini untuk PAD dengan membuat BUMD ya, Bang ya? Iya, BUMD. Nah, kalau untuk masalah pendidikan, tadi Bang sudah sebutkan kalau pendidikan bisa uang dari yang tadi, yang APBN itu bisa langsung disisihkan ke orang-orang untuk bersekolah gratis misalnya. Bisa. Jadi mungkin nanti kalau misalnya Bang menjadi wali kota, ini misalnya jadi wali kota, apakah akan ada penambahan beasiswa, kemudian kapasitas dananya dan juga hingga pendidikan gratis sampai dengan SMA? Iya, pasti. Jadi gini, kita memberi beasiswa itu kepada pertama itu siswa yang berprestasi, itu pasti itu otomatis. Terus siswa-siswa murid yang kurang mampu. Nah, itu nanti jadi satu perhatian buat pemerintah untuk bagaimana melihat anak-anak ini kan, supaya mereka tetap bersekolah kan, mereka tetap untuk melanjutkan pendidikan mereka sampai ke tingkat atas. Dan ke depan kalau memang kita punya PAD dari nanti kita bentuk perusahaan-perusahaan daerah juga yang memang nanti bisa menambah kita punya pendapatan asli daerah, yaitu tidak menutup kemungkinan bahwa ke sekolah-sekolah ini kita kasih gratis, bukan sekolah saja. Nanti kita punya sistem juga nanti untuk IMB, ya penghasilan di bawah 2 jutaan kita kasih gratis IMB aja. Terus nanti ke depan juga air minum tuh udah perlu kasih gratis. Ke depan kalau kita punya BUMD ini sudah punya penghasilan dari PAD yang cukup besar, kita kasih gratis kesehatan gratis, kita kasih pendidikan gratis, air minum ini juga PAM kita bikin gratis, IMB nanti untuk pajak IMB untuk masyarakat ini gratis saja. Oke ya, berarti terima kasih banyak sekali nih janji Bang Haji Aim. Mungkin nanti kalau Bang Haji Aim kalau misalnya jadi wali kota nih, bisa jadi ya masyarakat Kota Ambon akan jadi lebih sejahtera ini. Pasti. Nah Bang, tadi juga ada sempat mengutip soal air pump ini Bang. Bagaimana mau air pump gratis sementara masyarakat Kota Ambon saja sekarang ini kesusahan air. Sudah bayar berjuta-juta tapi justru airnya tidak mengalir. Itu bagaimana lagi Bang? Untuk masalah ini. Padahal Ambon ini tidak susah. Dari mana susah air?
krisis air di mana? Ini air laut di depan aja kita lihat air ini. Tapi asin bang. Di setiap daerah, setiap negeri itu perbatasan antar negeri itu air. Dari mana bisa krisis air? Cuma begini, ini dari pemerintah aja yang bagaimana tidak bisa untuk menyediakan air bersih secara permanen itu buat masyarakat. Padahal ada bantuan-bantuan di pusat itu untuk bagaimana bantu masyarakat untuk menyediakan air minum. Ya. Banyak itu di kementerian itu banyak. Itu bisa untuk kita pergunakan untuk mencukupi kebutuhan air bersih di Kota Ambon. Ini kan pengadaan PAM ini, kita punya perusahaan air minum ini mungkin nanti ke depan kita lebih kasih peningkatan juga kan ke depan supaya kerja maksimal, dia punya peralatan dan gaji mereka juga mungkin kita perhitungkan supaya mereka kerja maksimal ke depan dan masyarakat ini bisa tercukupi, dia punya air bersih. Oke, Bang ya. Nah, itu ada masih banyak masalah lagi nih Bang. Jadi tadi PAD, inflasi, kemudian masalah air, pengangguran. Ini kalau untuk masalah sampah nih Bang, paling banyak ramai sampah. Ini saya langsung rangkum dua nih, sampah dan juga jalan rusak. Kami misalnya hampir setiap hari selalu di lapangan selalu ketemu dengan yang namanya sampah yang menumpuk, sampah yang kemudian menyebabkan banjir, kemudian jalan rusak yang juga sampai ada korban jiwa begitu Bang. Kalau untuk masalah ini Abang sendiri bagaimana nanti untuk strateginya? Jadi gini, sampah ini kan kita ke depan kita jadikan industri. Kan sudah ada percontohan di negara-negara maju nih bahwa sampah sudah punya produk-produk sendiri kan. Ada aspal, mereka jadikan aspal atau sampah-sampah plastik dijadi barang-barang perabot. Kan udah banyak nih. Nah, di sini kita ke depan jadikan sampah ini sebagai industri. Nah, kita ke tempat negara-negara yang memang sudah berkembang, bagaimana tentang sampah itu sudah jadi satu industri. Mungkin dari situ kita bisa pengadaan ya untuk bagaimana menganggarkan untuk sampah ini sudah menjadi satu prioritas ke depan untuk bagaimana pengadaan mesin-mesin sampah ini yang untuk bisa daur ulang ini. Nanti ada kemudian juga kebijakan ke masyarakat untuk pilih-pilih sampah, kemudian untuk mesin daur ulang dan juga penambahan truk mungkin ya Bang ya? Iya. Penambahan truk sampah karena memang masalah Ambon sekarang ini sampah-sampah yang menumpuk karena memang truknya sedikit, armada untuk yang pengangkut sampah tuh sedikit. Kemudian juga kesadaran masyarakat yang masih kurang dan juga sudah banyak bank sampah memang, tapi kan bank sampah yang ada memang masih bank-bank sampah yang memang didirikan mandiri, bukan langsung dari pemerintah. Yang ada begitu. Memang armada ini memang sudah tua dan harus pengadaan baru. Ini sebenarnya gini, di Jakarta itu artinya di pusat ini kan ada sebenarnya untuk bisa kita bikin permohonan untuk mobil-mobil sampah itu. Tapi gini, kalau kita membuat sampah sudah jadi industri, dengan sendirinya dia sudah punya penghasilan. Dia juga bisa meminimalisir pengangguran juga di daerah-daerah sekitar. Dan dia sudah juga punya nilai ekonomis ke depan. Mungkin dari hasil-hasilnya itu juga kita bisa untuk pengadaan mobil-mobil sampah. Saya pikir memang sampah sudah jadi satu hal yang memang program prioritas yang memang harus diberantas. Itu memang itu tidak bisa jadikan sampah itu sebagai program yang memang keterbelakangan, tapi harus memang nomor satu. Karena bagaimana mengembalikan Ambon manisnya itu sampah. Sampah itu harus betul-betul kita lihat dan harus kita jadikan masalah besar buat kota ini, karena kota Ambon ini terlalu kecil. Jadi kalau bagaimana
punya inovasi untuk berantas sampah ini, berarti kita bisa tenggelam dengan sampah ini ke depan. Iya. Berarti oke, Tribuners, Bang Haji Aim punya banyak sekali ya program nanti untuk menjadikan Kota Ambon lebih manisnya lagi ya Bang. Oke, semoga nih program-programnya Bang Haji ini benar-benar terrealisasi. Nah, tapi sebelum itu nih Bang, saya penasaran sekali karena dari banyaknya program-program ini, Bang, kalau kita melihat ke belakang pada tahun 2016 ya Bang, Bang juga pernah menjadi salah satu bakal calon wakil wali kota Ambon. Nah, kali ini nih Bang, seberapa optimisnya Bang akan maju di pilkada dan mungkin menjadi orang nomor 1 di kota Ambon, lalu bisa melihat masalah-masalah yang ada dengan program-program yang sudah Bang Haji sebutkan tadi? Ya, memang 2016 itu menjadi satu batu loncatan untuk saya memulai karir politik, kan, maju sebagai kontestasi di pemilihan kepala daerah di kota Ambon. Dan pengalaman-pengalaman itu membuat satu ilmu, pengetahuan buat saya untuk berada pada pilkada sekarang ini 2024. Nah, ini menjadi satu kegiatan politik tahunan yang bukan saja saya tiba-tiba saat langsung muncul. Ini sudah memang dalam beberapa tahun memang saya sudah memang persiapkan, termasuk saya punya sikap, saya punya modal untuk ini, untuk persiapan maju ini sudah memang dari 2016 ketika awal itu ini saya siapkan sampai sekarang ini. Jadi memang betul-betul saya persiapkan untuk 2024 untuk maju sebagai kepala daerah di Kota Ambon ini. Sudah sangat siap, sangat siap. Nah Bang, ini soal modal nih Bang. Nah kan kalau mau dibilang, tapi selama ini kan Bang juga termasuk salah satu pengusaha suksesnya di Kota Ambon. Abang juga banyak berkecimpung di organisasi dan juga punya jabatan khusus. Kalau misalnya kita rangkum secara finansial, memang ini seperti Bang Bante sudah disiapkan dari tahun-tahun yang lalu. Apa memang sudah cukup Bang untuk maju di Pilkada 2024 ini? Oh sudahlah, cukup lah, cukup siap lah untuk maju. Iya. Ini yang memutuskan lalu oke lah ke politik aja, apalagi saya juga ingin membuat masyarakat Ambon sejahtera karena memang saya lahir di sini, besar di sini, dan juga saya mau kota saya lebih maju lagi gitu ya Bang ya. Jadi Ambon ini saya kasih satu juga pada program Ambon sebagai kota musik. Ini kita terlewatkan tadi. Saya ingin gini, Ambon sebagai kota musik. Ini ke depan kita bikin event-event yang memang internasional, kan, kita akan bikin yang nanti bisa mengangkat Ambon ini ke kancah dunia dengan kita membuat satu event besar. Nah, dan event itu nanti melibatkan semua seniman Maluku. Nah, nanti kita memberikan anggaran, kita kerjasama juga ke UNESCO, mungkin dapat proposal, lalu kita bisa menggelar event besar itu untuk kita canangkan sebagai wisata musik Kota Ambon. Nah, dia jadi agenda tahunan. Ini yang memang nanti mengangkat Kota Ambon sebagai kota musik dunia. Betul-betul orang kenal semua secara dunia. Itu nanti ke depan, ya. Oke Bang, nah ini sambil minum nih, sambil minum. Silakan. Ya memang ada banyak sekali yang program-program yang akan dilakukan oleh Bang Haji Aim. Tapi ini Tribuners, kita selanjutnya nih Bang, mungkin Tribuners juga mau tahu nih, sejauh ini bagaimana sih langkah Bang Haji Aim untuk maju di Pilkada 2024? Mungkin sekarang ini kan masih sudah setelah pentahapan pendaftarannya ke partai-partai nih Bang. Kalau sejauh ini Bang sudah daftar di berapa partai dan partai apa saja? Ya, sementara ini kita sudah daftar di ada 3 partai. Partai Hanura. Kalau mendaftar sudah berapa partai? Ada 5 sampai 6 partai yang kita daftar, tapi kita pengembalian itu di 3 partai. PKB, Hanura, sama Nasdem. Itu kita punya yang sudah pengembalian. Mungkin ini karena kita lagi mau berevolusi, mungkin kita akan mendaftar ke beberapa partai juga di DPP. Nah, kita akan mendaftar ke DPP untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Ambon. Dan kita sudah komunikasi juga ke pusat
untuk kita segera ke Jakarta Ya. untuk mendaftar diri sebagai wali kota Ambon, dan beberapa partai saya sudah komunikasi. Rencananya itu partai apa saja nih? Ada partai yang kita sudah komunikasi, PKS kita sudah komunikasi, Gerindra kita komunikasi, ada juga PKB kita komunikasi. Pokoknya hampir partai yang sekarang ini tim udah komunikasi. PSI juga kita komunikasi. Nah, jadi kita sangat siap dengan tim untuk berevolusi dari wali kota ke wakil wali kota ke wali kota. Dan mungkin kita dalam beberapa hari ini kita akan berangkat dengan tim ke Jakarta untuk mengeksekusi rekomendasi. Karena semua yang ada juga wali kota belum ada rekomendasi. Jadi masih ada, kita punya kans lah untuk rebut rekomendasi untuk maju sebagai wali kota Ambon. Oke, Bang, mungkin saya penasaran nih, Bang, kenapa pada akhirnya Abang kemudian memilih mau maju dari bakal calon wakil wali kota, kemudian naik lagi ke wali kota? Karena kita melihat gini, antusias dari masyarakat dan juga hasil survei yang memang kemarin sudah dirilis, kita dikasih di tiap-tiap calon. Saya melihat dari angka, ya cukuplah bisa. Survei dari mana tuh, Bang? Ada survei dari beberapa partai itu dengan mempergunakan survei nasional. Lalu kita dikasih tahu, dikasih lihat, dan saya ikut dalam survei masuk calon wali kota. Lalu saya lihat waduh, ini kok namanya punya presentasi juga bisa untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Kenapa tidak? Karena begini, kota Ambon sangat-sangat butuh orang yang memang bisa mensejahterakan kota Ambon. Dan saya dari basic pengusaha dengan latar belakang juga organisasi birokrasi, saya punya tanggung jawab itu, bahwa Ambon ini ke depan harus kita kasih terbang lah, kota Ambon ini. Saya bisa mendatangkan uang untuk kota Ambon yang nanti berlipat-lipat. Saya yakin nanti masyarakat akan senang dengan ketika saya jadi wali kota. Ini PAD ini nanti luar biasa, bisa sampai 500 kali lipat saya bikin. Dengan program-program, artinya basic saya pengusaha, saya punya jaringan, saya bisa bikin ini kota Ambon ini akan memang betul-betul uang itu gampang. Pengangguran nanti tidak ada. Saya yakin kalau saya naik jadi wali kota, tidak ada pengangguran, tidak ada orang miskin, tidak ada rumah kumuh. Saya bikin kasih senang-senang orang aja. Kan ini kan dengan uang. Nanti kita datangkan uang sebanyak-banyaknya di sini, pendapatan kita sebanyak-banyaknya di sini. Nah, Bang, ini kalau kalau misalnya Bang nanti jadi wali kota akan begini-begini banyak sekali, Ambon juga akan lebih kaya lah, bilangnya begitu ya, Bang ya. Nah, tapi ini kan semua tergantung dari rekomendasi partai ya, karena Bang tidak maju independen, jalur independen. Nah, Bang Haji sendiri ketika mendaftar ya di tim penjaringan yang ada di Ambon ini, Bang, bagaimana respon dari partai? Respon partai semua sangat welcome, dan mereka juga sudah tidak asing lah dengan tokoh Haji Aim, itu tidak asing. Ketika saya mendaftar ya semua welcome dan mereka punya ekspektasi yang tinggi. Ekspektasi yang tinggi untuk bagaimana melihat kota Ambon ini ke depan melalui inovasi-inovasi yang mungkin saya selama menjadi pengusaha kan mungkin bisa ini menjadi satu atau menularkan kepada masyarakat kota Ambon ke depan, dan khususnya juga kota Ambon bisa mungkin kita memanfaatkan pengalaman-pengalaman itu. Nah, Bang, ini PKB, Nasdem, dan Hanura ya di kota Ambon, kemudian ada mau ke DPP juga di Gerindra, PKS. Ini Bang, kalau dari Bang Haji sendiri nih, optimis akan dapat rekomendasi dari partai-partai tersebut? Iya, optimis lah. Kan semua ini kan karena optimis begini,
yang 01 wali kota semua belum dapat rekomendasi. Tidak ada satupun wali kota yang sudah dapat rekomendasi. Ini makanya saya lihat karena mereka juga belum dapat rekomendasi, ya kita sama-sama lah kita ke Jakarta rebut ini rekomendasi. Kan sama-sama punya duit. Kita harus welcome. Harus terbuka untuk politik ini kan. Harus kita menjadikan politik ini bukan sebagai satu benturan perlawanan, tapi bagaimana politik ini menjadi satu situasi yang memang mengikat kita dalam suatu pertarungan ini kan, tapi menjadi suatu orang bilang pertemanan lah di dalam pertemanan dalam politik, tidak ada ini. Jadi strategi yang kita mainkan ini bagian daripada cuma untuk instrumen-instrumen dan ritme-ritme dalam politik saja. Tapi pertemanan semua kita jalan, kegiatan politik kita perang, itu. Nah, Bang, kalau itu tadi dengan parpol ya, Bang ya. Kalau dengan kandidat lain nih, bagaimana komunikasinya? Sudah ada komunikasi, kita sudah komunikasi juga untuk wakil. Siapa saja? Udah ada lah nanti kalau sudah saya dapat rekomendasi, saya keluar dengan saya punya wakil. Beliau juga cukup familiar di Kota Ambon dan cukup dikenal juga. Beliau sudah siap untuk jadi wakil dan siap untuk mendampingi saya. Kita maju di kontestasi Pilkada Kota Ambon ke depan. Nah Bang, ini sebelumnya kan Bang juga ada sempat ya dua nama tokoh yang muncul nih Bang. Katanya awalnya Bang pernah bilang mau berpasangan dengan Pak Bodewi Nurmena, dan juga ada Pak Prengki katanya juga mau menggandeng Bang Haji. Gimana Bang? Ya, ini kan politik ini kan dinamis. Jadi apapun bisa terjadi di politik. Politik ini tidak bisa kita membaca dari awal atau dari tengah, bacanya semua di akhir. Dan ini masih awal. Ini masih bisa semua terjadi, apapun masih bisa di ini kan. Yang memang awal kita udah komunikasi, dan saya tuh komunikasi dengan beberapa calon wali kota. Mereka yang komunikasi datang ke saya minta untuk berpasangan. Cuma itu saya lihat ada kesempatan buat saya jadi wali kota, makanya kenapa tidak saya jadi 01 aja, jadi wali kota aja, atau jadi calon wakil wali kota, karena ya saya juga di Pinang kan. Nah, itu supaya rame lah, biar rame lah, ada banyak kontestasi yang tokoh-tokoh yang ikut, biar masyarakat juga punya pilihan yang rame begitu. Ini kayaknya sudah ada sinyal-sinyal Bang bakalan dapat rekomendasi ya kalau dari pembicaraan. Sudahlah kita berevolusi ke wali kota karena sudah ada signal untuk kita bisa maju ke wali kota. Dan kebetulan dalam beberapa hari ini kita sudah komunikasi dan signal itu sangat kuat untuk kita mendapat rekomendasi maju sebagai wali kota Ambon. Di mana Partai Hanura? Ya udah, nanti kita dalam ini dulu lah, dalam tapi yang pasti kita akan dapat 20%. 20%. 7 kursi. Itu yang pasti, karena yang kita komunikasi ini ada beberapa partai itu ya sudah mengiyakan. Mudah-mudahan ini bisa endingnya tuh bisa jadi satu kekuatan dan satu persyaratan untuk mendaftar ke KPU. Jadi berarti ini mungkin Pilkada 2024 ini akan lebih ini lagi ya, lebih asik lagi, lebih hot lagi ya, hot. Dibilang ngiri-ngiri sedap. Nah, Bang Haji, itu dari partai ya, respon dari partai sudah Bang Haji ceritakan, kemudian juga dari kandidat-kandidat lain juga. Nah, kalau dari keluarga, kemudian rekan-rekan kerja sendiri, merespon ketika Bang Haji bilang mau menjadi 01, gimana? Mereka lebih semangat, malah mereka seperti orang kebakaran begitu, langsung terbakar, menyala kan. Langsung mereka bilang, ayo maju, siap, maju.
Saya bilang ya ini karena mereka punya semangat, Ya. mereka punya punya keyakinan untuk sebagai saya punya kepercayaan diri, ya sudah saya oke lah, Bismillah, maju. Gitu. Oke, ya, nah. Karena memang kita punya kekuatannya tidak ada pada kita punya diri, tapi Ya. pada teman-teman, tim-tim itu sebagai kekuatan. Jadi kalau mereka semangat, mereka tetap punya yang berapi-api, ya kita sambutlah sebagai satu kekuatan. Karena memang Bang Haji juga nampaknya sangat semangat sekali ya Iya. untuk menuju 01 ini Bang. Oke nih Bang. Nah ini saya penasaran nih dari semangatnya Abang ini nih. Kira-kira dari cerita-cerita tadi Bang, dari mulai kecil, dari mulai jadi pedagang kaki lima di Balika sampai menjadi yang seperti sekarang ini Bang. Apakah ada tokoh yang menginspirasi Bang Haji? Ya, tokoh yang menginspirasi cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pun satu tokoh yang kita jadi panutan, jadi fans, itu cuma Nabi Muhammad. Masya Allah, tidak ada, ya Bang ya. Tidak ada satu pun, cuma Nabi. Iya. Dan memang karena Nabi Muhammad juga dari pedagang, pedagang, dari entrepreneur juga, memulai dari pedagang sampai bisa jadi pemimpin besar kan. Nah, kemudian tadi ini juga satu Bang, kan tadi Bang Haji tadi bilang kalau saya jadi wali kota saya akan jamin orang Ambon tidak akan kekurangan. Mau kuliah boleh gratis, mau sekolah boleh gratis. Pokoknya tidak ada pengangguran, pasti saja ada uangnya Bang. Pasti. Nah, kalau saya penasaran nih Bang, kalau beberapa ya, kan ramai memang sekarang banyak sekali yang maju pilkada ini memang latar belakangnya pengusaha. Bahkan ada beberapa dari mereka yang mengatakan kalau misalnya jadi wali kota atau jadi kepala daerah tidak akan menerima gaji atau mengambil gaji sebesar pun. Apa Bang Haji juga akan bertindak yang sama begitu? Kalau gaji, saya dari awal sudah memang kan gini, saya punya pendapatan juga sendiri ada. Gaji mungkin tiap bulan saya punya gaji itu saya kumpul fakir miskin baru kasih makan. Beli sembako, bagi aja tiap hari. Jadi tidak bagi uang, bagi sembako. Gaji itu jadikan sembako, tiap ini dibagi. Ya Bang ya. Sekarang saya sudah dalam berapa ini kita sudah jalan bagi-bagi makanan gratis. Ini kita mulai jalan ini bagi-bagi makanan gratis untuk masyarakat di pasar yang memang lagi kerja atau pengangguran. Kita bagi-bagi makanan di pasar Abang, dari tukang ojek, abang beca, pejalan kaki yang ada, kita bagi makanan, udah mulai bagi. Ini mulai jadi budaya, nanti ketika insya Allah terpilih, ya ini kita bagi-bagi makanan. Oke Bang. Nah berarti ini Bang Haji yakin sekali ya bisa membuat Ambon lebih baik, lebih sejahtera lagi, lebih manis lagi. Karena dengan 6 BUMD nanti yang kita bangun, cuma saya tidak mungkin saya bocorkan saya punya ini di sini kan, karena nanti takutnya di copy paste. Karena ini program-program ini kan program-program yang memang nanti menentukan arah kota Ambon ke depan. Kalau kita bocor di sini, saya tadi baru bocor satu aja tuh kan, bank material. Sedangkan ini ada berapa banyak yang dalam kepala ini yang memang saya sudah berpikir ini akan mendatangkan uang dan luar biasa nanti. Kota Ambon ini orang datang ke Ambon ini berbondong-bondong. Ambon ini jadi kota entertain ke depan, kota modern. Jadi pariwisata ini akan berkembang di kota Ambon luar biasa. Pendapatan dari kota Ambon akan naik signifikan luar biasa. Lalu kalau uang udah banyak di sini, apa yang tidak bisa dibikin? Kita kasih sekolah gratis, pendeta-pendeta, imam-imam, kita kasih gaji aja tiap bulan, mereka tinggal urus ibadah, urus akhlak daripada masyarakat kota. Kita gaji gratis, kita gaji. Iya, RT ini kita gaji aja karena pemerintahan terkecil kan, kita gaji mereka ini RT. Kita tiap bulan, jangan gaji kecil-kecil, kasih gaji besar aja. Kan PAD kita udah besar. Kalau itu UMR juga dinaikkan ya Bang ya? Pasti, UMR ini kan kita ketergantungan dari pusat juga kan. Tapi kalau kita punya PAD besar, kita bisa kasih bonus-bonus melalui kita punya pendapatan itu. Bang Haji, ini terakhir nih Bang Haji. Apa yang membedakan Bang Haji dengan kandidat-kandidat wali kota yang lain? Gimana? Apa yang membedakan
Bang Haji membedakan, ya. Bang Haji dengan kandidat wali kota yang lain? Ya, mungkin saya lebih komplit. Oh, paket komplit ya? Saya lebih komplit. Saya pengusaha, saya politisi, saya aktivis sosial, saya berorganisasi, dalam birokrasi. Ini tidak punya teman-teman lain yang tidak punya. Saya punya full ini komplit. Ini sangat komplit. Lalu saya latar belakang pengusaha ya, orang tahu saya pengusaha. Saya di partai ya, saya sudah pernah di partai jadi pengurus partai, petinggi partai. Malah saya sudah dalam politik, saya sudah mencalonkan diri. Jadi berbicara organisasi, terlalu banyak lah ketua organisasi. Saya malah Yayasan Kerja Indonesia Maju, saya ketua di Maluku. Itu punya pemerintahan di pusat. Itu pun saya masih kepala di sini. Artinya kepala Badan Promosi Pariwisata, Asosiasi Pedagang Jasa Konstruksi Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar. Artinya dalam partai pun saya punya jabatan, dalam organisasi saya punya jabatan, dan birokrasi pun saya punya jabatan. Tim Percepatan Pembangunan Maluku Tengah, Kepala Badan Promosi Pariwisata, dan staf khusus di Dinas PU Provinsi Maluku. Itu. Jadi memang komplit ya Bang? Yang lain kan belum tentu sekolah. Jadi bagaimana punya jam terbang mengatur kota dengan kompleks, dia punya kompleksitas, dia punya dinamika yang ada. Ini kalau tidak pernah punya jam terbang ke situ, nanti kan artinya gini, urusnya cuma birokrasi, politisi. Akhirnya apa? Masyarakat dicekik dengan pajak. Ke depan ini pajak-pajak kita kasih turun aja, bila perlu kasih kurang. Supaya jangan membebankan masyarakat. Ya, pokoknya Bang, kita tunggu aja ya kabarnya nanti di bulan Agustus Bang Haji betul-betul daftar jadi calon wali kota ya Bang ya. Berdoa ya, mudah-mudahan semua jalan dengan baik. Ambon bisa kita lihat, bisa kerja keras buat Ambon. Iya, dan semoga November juga Bang bisa hadir kembali lagi di sini sudah dengan status yang baru ya Bang ya. Sebagai calon wali kota. Oh, sudah. Kalau November berarti kan sudah setelah pemilihan ya Bang ya? Oh iya, berarti Desember. Oh iya, oke Bang. Nah, semoga juga pada saat itu program-program yang tadi Bang Haji sudah sebutkan semuanya itu terrealisasi juga ya Bang ya? Mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Itulah perbincangan kita dengan calon wali kota Ambon ya. Di samping saya ini Bang Haji Aim ya sapaannya. Oke, Tribuners, semoga nanti ada kabar baik ya di bulan November nanti, juga bulan Desember nanti ya Bang ya. Oke, kalau gitu Tribuners, terima kasih yang sudah menyaksikan. Bang Haji juga terima kasih sudah mau berbincang-bincang di sore hari ini. Oke, untuk berita terupdate lainnya bisa langsung lihat di YouTube tribunambon.com dan juga di website tribunambon.com. Selamat sore Amatul. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.